Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat? Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Bener kata juru bicara bencana itu, ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Itu seolah-olah hari ini rakyat itu merasa yatim piatu. Ada negara mereka merasa nggak ada yang ngayomi. Seolah-olah negara itu isnim, hanya nama saja, tetapi kehadiran mereka itu saat apa? Saat mereka mengambil pajak lah, disitulah negara hadir. Ketika rakyat membutuhkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, negara pencitraan. Saya mau tegaskan begini ya, tugas dan wewenang itu bisa didelegasikan, tetapi tanggung jawab melekat. Tidak bisa tanggung jawab itu didelegasikan ke anak buah. Itu pula yang menyebabkan Khalifah Umar bin Al-Khattab keliling malam-malam mencari masihkah ada rakyatku yang kelaparan. Padahal laporannya bagus semua. Yang laporan itu para sahabat senior. Nggak mungkin ABS seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Tetapi kenapa? Karena Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sadar tugas dan wewenang bisa dia delegasikan, tapi tanggung jawab melekat. Di akhirat nanti akan ditanya, hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan sehingga rakyatmu ada yang kelaparan? Itu ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak, wah terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek, foto, cekrek. Jadi saya kira kalau dulu saya waktu di gempa Jogja itu ada fenomena wisata bencana yang itu dinyinyirin oleh korban. Kenapa? Orang-orang ini datang bukannya mau membantu jadi relawan seperti kami ya. Saat itu justru datang cuma foto-foto. Hari ini pun pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana, dan tanpa malu tertangkap kamera makan enak pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun nggak ikut makan. Sakit. Jadi bahasa-bahasa semiotik ini apa nggak diketahui oleh mereka yang hari ini diberi amanah? Atau sejatinya mereka sudah merasa bahwa tanggung jawab itu selesai ketika mereka membeli suara rakyat saat pemilu, sehingga transaksi itu selesai, sekarang terserah kami kekuasaan melakukan apapun, toh kalian sudah kami beli suaranya. Jadi tidak ada hubungan timbal balik bahwa kekuasaan itu sampai pada akhirat yang ujungnya surga atau neraka. Sehingga kontrol-kontrol media seperti ini ya mungkin didengar sepintas, habis itu hilang lagi. Kalau kontrolnya itu kontrol tanggung jawab yang melekat, dia yakin ada akhirat, ada surga dan neraka, takut sekali. Sekarang saya mau kembali saja, objektif saja lah. Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing tidak asing. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok, dia sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing? Saya setuju tadi kalau giliran utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intercept saudara. Gak, boleh sedikit soal itu, tapi sebentar aja, 1 menit. Anda mau jawab apa tadi soal bantuan asing? Yang pertama adalah bantuan asing ini harus dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini belum butuh. Yang kedua, ketika people to people, saya ambil contoh ketika bulan sabit merah yang kemudian ada di Uni Emirat Arab, itu membawa 50 ton beras, itu diterima dan menggunakan Muhammadiyah. Tapi negara Muhammadiyah digunakan untuk kemudian membagikannya. Yang kedua, ketika di yang Malaysia itu pun diterima, Pak Mualim menerima langsung. Nah, artinya saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, diskusi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Tadi loh Mbak Sherly sudah datang dengan seluruh data yang seperti itu. Sekarang bisa nggak ditangani? Mohon maaf, bukan masalah komitmennya, tetapi faktanya sampai hari ini tidak bisa. Dan apa susahnya kalau kemudian mengambil upaya maksimal? Oke lah, tadi misalnya ya, jadi bencana nasional nanti ada travel warning, kita nggak dapat hepeng dari wisata. Berapa sih hepeng yang diperoleh dengan wisata tadi ketimbang nyawa rakyat yang harus disegerakan diselamatkan? Karena terkait dengan nyawa, kemudian Pak Presiden menggelontorkan dana keuangannya. Nanti saudara komentari lah. Sedikit saja. Saya tadi menyimak sekali. Dalam posisi ini kita bersama-sama. Nanti biar komprehensif. Setelah saya menyampaikan silakan. Tanggapi secara komprehensif. Silakan dipersingkat Bung Husin. Nah, tadi jadi kita ini hari ini justru ada 2 masalah sekaligus. Bencana
Ekologi itu masalah kita sendiri. Bencana kepemimpinan yang tidak gesit, tidak amanah, tidak maksimal, yang kemudian tadi di depan kita itu kan tanpa malu sebut Golkar, sebut Gerindra. Kalau sudah jadi pemimpin ya satu kesatuan, nggak ada partai ini partai itu. Rakyat juga mempercayakan semua kepada kepemimpinan, nggak peduli itu Golkar, itu Gerindra, pokoknya pemimpin kami. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat, dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Bener kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Saya sebenarnya tidak tega untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan ini, tapi kenyataannya memang harus ada civil society yang mengambil sikap tegas. Setidaknya itu memicu apa yang sudah baik, benar tadi kalau dikatakan baik akan menjadi lebih baik. Apa yang tadi dikomitmenkan pemerintah tidak butuh, kalau memang tidak butuh bantuan ya sudah. Tetapi ada dua hal, kan ada dua hal ya, status bencana dan membuka. Membuka itu bukan kita minta-minta, hanya membuka orang ngasih kita terima, kecuali dibuka harus kita minta-minta. Atau setidaknya negara memberikan sebuah regulasi, dan regulasi itu kan terakhir baru dibuatkan tentang misalnya pesawat yang nggak bisa masuk, bantuan nggak masuk setelah ada tekanan rakyat kan. Jadi ketika ada kritik rakyat, itulah cara rakyat menyayangi pemerintah dengan memberikan koordinasi. Dan ini nggak mungkin muncul dari DPR. DPR mah udah angka ikut sekarang. Ketok palu, setuju sampai ada lagunya. Wakil rakyat hanya paduan suara, gitu aja. Jadi saya kira ketika ada momentum dari rakyat muncul kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, tentu dengan cara yang macam-macam. Mungkin seperti saya ini, emang cara saya seperti ini, tapi ambil substansinya saya. Dan inilah cara saya menyayangi pemerintah agar tidak terjerumus makin jauh dan membuat rakyat menjadi korban.